Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan kantor, wira swasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat pemerintahan, buruh, nelayan, petani, berkulit putih ataupun hitam, berambut lurus ataupun keriting. Semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama? Di bulan Pelkes GPIB ini, kembali diingatkan, berpelkes dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan mengandalkan hikmat Tuhan, serta mengandalkan kekuatan Roh-Nya yang kudus, marilah memberi diri demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita nyatakan syukur kita bersama-sama dalam ibadahnya dengan memuji Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 65. Ayat 6 sampai dengan 9 secara responsoria. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. dan pulau-pulau yang jauh-jauh, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Syukur kami ungkapkan, syukur
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Bapa, bimbing kami lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan dalam memahami, mendalami, serta kuat melakukan kebenaran firman-Mu tengah-tengah tantangan zaman. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah Tuhan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 32. Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 32 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, dara dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita malam hari ini, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yoel menubuatkan suatu hari yang disebut sebagai hari Tuhan. Ketika Allah mencurahkan rohnya bagi barang siapa yang berseru memohon pertolongan padanya, maka akan terjadi pembaharuan, pemulihan, bahkan mujizat yang Allah lakukan. Ada pemberian karunia bagi anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, teruna, bahkan para hamba. Tuhan mengadakan mujizat di langit dan di bumi melalui berbagai peristiwa alam. Ada darah dan api serta gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Hari Tuhan dalam Yoel, nubuatan ini menunjukkan pada hari ketika Allah campur tangan, turut bekerja dengan kekuatan rohnya
dalam kehidupan umat untuk menunjukkan kehebatan kekuasaannya ketika umat Israel semakin keras kepala, tegar tengkuk, dan memberontak kepada Allah, maka Allah turut campur tangan dengan melakukan juga penghukuman, tanda alam yang tidak lazim dan berakhir pada pemulihan dan pembaharuan untuk membawa umat kembali kepada Allah. Dalam kesadaran dan keinsafan batin dan pertobatan yang sungguh. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka semua orang tanpa membedakan usia, apa usia tua, apa usia muda, atau hamba Tuhan, akan mengalami kepenuhan roh dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapa saja yang berseru kepada Tuhan, artinya ada penyembahan sejati yang tulus, ada seruan dari hati, dan ada pertobatan. Kalau kita berbicara tentang berseru kepada Tuhan. Nubuat Nabi Yoel sudah digenapi dan peristiwa Pentakosta di Yerusalem yang sudah kita rayakan dalam Kisah pasal 2 itu 10 hari sesudah Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi para murid dan orang percaya. Roh Kudus memperlengkapi gereja untuk menyatakan rencana Allah bagi dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita dipimpin oleh Roh Kudus tetap berseru kepadanya agar kita gereja dalam kehidupan persekutuan kita menjadi dinamis karena Roh Tuhan bekerja, hadir dan sungguh berkarya. Berserulah kepadanya, serahkan seluruh persoalan, permasalahan hidup kepada Tuhan. Masing-masing kita akan mengalami pemulihan. Masing-masing kita akan mengalami penyembuhan. Meskipun terjadi berbagai masalah, bencana, bahkan masalah-masalah krisis dunia ini, ketika ibadah kita masih berlangsung di rumah, ada proses campur tangan Tuhan nyata untuk memulihkan dan memurnikan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah setia beribadah, tekun membangun mezbah dalam keluarga untuk tetap berseru kepada Tuhan. Nafas hidup kita adalah nafas Tuhan. Gerak dan langkah kita adalah gerak pelayanan bagi Tuhan. Kita taat membuka hati kita untuk dipimpin dan senantiasa bersyukur atas rahmat dan kasih karunia Tuhan yang telah mencurahkan roh-Nya kepada kita. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berkarya sesuai pemberian karunia-karunia bagi tiap-tiap orang yang berbeda-beda itu. Baik tua maupun muda, besar atau kecil, dalam berbagai situasi dan berbagai perbedaan, kita dipersatukan dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam pelayanan, dalam persekutuan dan kesaksian jemaat Tuhan. Roh Kudus mempersatukan kita
untuk berjalan bersama, berjuang bersama, bekerja bersama, bahkan melayani bersama. Mari kita saling menopang, kita saling mendoakan, kita saling membina, kita saling memperlengkapi dalam pembangunan tubuh Kristus. Juga kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Di setiap musim kehidupan, persoalan kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukalah hati kita, jangan keraskan hati, dan ketika Tuhan akan melakukan pembaharuan oleh karya Roh Kudus, serta pemulihan secara sempurna melalui langit dan bumi yang baru, juga jalanilah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, hingga pada waktunya tiba, kita masuk dalam kemuliaan dan kekudusan Tuhan, dalam keselamatan Tuhan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun badai kehidupan menerpa, kuasa Tuhan menjadi semakin nyata. Tetap berseru kepadanya, panggil namanya, minta pertolongannya. Dalam ayat 32 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Orang-orang yang dimerdekakan. Dan orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Rick Warren, seorang tokoh pertumbuhan gereja. Ia menyatakan orang yang berseru kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan memiliki pikiran yang positif, pikiran yang tenang dan tulus dalam hidupnya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari saudara-saudara, setiap hari kita memiliki banyak persoalan yang berbeda-beda. Kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, hubungan keluarga yang kurang baik dan harmonis, kita sakit yang berkepanjangan, berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan ada kelegaan dan ketenangan. Tetaplah berjaga-jaga menunggu hadirat Allah. Alexander Selkirk, seorang nelayan dari Skotlandia, saat dia terdampar dan hampir mati karena demam yang tinggi, dia lalu membuka Alkitab yang diambilnya dari sisa-sisa barang-barang kapal yang sempat karam. Dia lalu membuka Alkitab secara acak saja. Dan tepat ia membaca ayatnya. Ia berseru kepadaku, yang berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, dan Tuhan akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman rohaninya sangat minim. Sehingga saat itu dia cepat berseru kepada Tuhan. Dan keesokan harinya demamnya reda. Dia disembuhkan. Ada banyak mujizat Tuhan dapat terjadi ketika kita berseru kepadanya. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada kesungguhan dan ada
kekuatan baru untuk memampukan kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Ada kuasa untuk menjadi saksi, ada kekuatan untuk mengasihi serta melayani sesama. Mari panggil nama Tuhan, minta pertolongannya. Selamat berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, letakkan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam deritaku ku pandangkan, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang rahmani, yang kudus dan sangat berkuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang memberikan kami kekuatan selalu untuk hidup mengandalkan Tuhan. Dalam seruan dan doa-doa kami untuk setiap persoalan dan masalah-masalah hidup kami. Bersama yang hadir pada malam hari ini, jemaat bersama dengan tamu jemaat yang juga beribadah pada hari Rabu ini. Bapa berkenan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, bahkan kesadaran diri, agar senantiasa kami membawa hidup kami dalam penyerahan diri yang total, untuk mengalami pembaharuan dan pemulihan oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan dalam keluarga-keluarga, dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam masa muda kami, untuk pendidikan anak-anak kami, untuk masa depan mereka, untuk pengajaran yang kami lakukan baik sebagai orang tua, maupun sebagai anak-anak yang taat, yang setia, menghargai dan menghormati kami orang tua. Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Di tengah-tengah berbagai persoalan, masalah, dan badai yang berbeda, dan kami percaya rahmat Tuhan yang senantiasa menuntun kami dan mengarahkan kami, langkah kami, untuk berjalan dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami pun mendoakan panitia pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027, dalam rahmat dan kasih Tuhan. Untuk mereka yang berproses dan mempersiapkan pembinaan bakal calon diaken penatua dalam jangka waktu dekat ini, Tuhan berikan kami semua panitia kekuatan, kemampuan, bahkan juga tanggung jawab yang besar, bahwa kami bekerja untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa surgawi, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan aparat keamanan sekalipun, pemerintah bangsa ini, kami mendoakan mereka. Berilah kepada mereka kekuatan dan kemampuan dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat kami ini ke arah apa yang menjadi harapan dan cita-cita hidup aman dan damai dan tentram. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya juga Tuhan, kami pun mendoakan semua apa yang menjadi bencana alam dan wabah COVID-19 ini, dalam upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 ini kepada warga masyarakat dalam pemberian vaksin yang tepat. Tuhan mempersiapkan itu dengan baik, para medis,
para juru rawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya itu juga menjadi perpanjangan Tuhan dalam kasih dan anugerah Tuhan yang memberikan penyembuhan bagi kami melalui para medis dan para juru rawat ini. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah bencana-bencana alam ini boleh terjadi karena anugerah dan kasih Tuhan untuk mengingatkan kami kebesaran rencana kendali Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan yang Engkau rahmati melalui alam dan ciptaan yang Tuhan kendalikan. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun mendoakan jemaat-jemaat kami yang sakit. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, pemulihan, bahkan kesembuhan, baik mereka yang menanti dalam harap dan doa. Saudara Rusal Lasamahu, Ibu Since Luming Kewas, Ibu Eli Lolong Walangitan, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Ibu Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Meiti Soisai, Ibu Rusliana Siahaan, Bapak Pit dan Ibu Kati Lekahena, juga Saudara Jimmy Malau, Ibu Tian Malau, Bapak Bastian Pondogi, Ibu Juliana Tung, Ibu Miske Sujadi, Saudara Hendrik Karel Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umika Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Natua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Darmawan, Bapak Max Sariwating, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Maria Lau, Ibu Bapak Tony LB Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Johnny Hukubun, Ibu Maringkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Ibu Fidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimanyu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satriu Nugroho Noto Mijoyo, Saudara Sabrina Viole. Dalam tangan kasih karunia-Mu kami menyerahkan mereka. Kuatkanlah juga keluarga yang melayani dalam cinta dan kasih Tuhan, sehingga proses pemulihan dan penyembuhan yang hanya terjadi oleh rahmat dan penyertaan Allah di dalam Kristus. Kami pun mendoakan warga jemaat kami yang berhari ulang tahun. Tuhan berikan mereka sukacita dan tambahkan kebahagiaan. Mereka yang bertambah usia, mereka yang melahirkan anak, mereka yang punya cucu, Tuhan juga berikan mereka sukacita yang besar bersama dengan para lansia, sehingga mereka juga dapat mencontohi teladan Kristus, dan kami juga mendoakan anak cucu para lansia boleh meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kami sebagai para lansia. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan doa kami ini dalam kehidupan bersama di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Juga yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan Bapa bawa kami dalam cobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Amsal 11 ayat 24 dan 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara melalui pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari melaksanakan perintah dan ketetapan Tuhan dalam realita kehidupan ini. Jadilah berkat bagi sesamamu dan muliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Maka niscaya
hidupmu akan berlimpah dengan kebaikan dan berkat Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinakan agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.